Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya masyarakat Indonesia? Semoga sehat selalu ya. Berikut akan kami sampaikan info berkenaan dengan penggunaan dana desa ya. Prioritas penggunaan dana desa di tahun 2025 ini. Sebelumnya saya ucapkan semoga Bapak Kepala Desa senantiasa kami doakan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, murah rezeki dan dilancarkan segala urusannya untuk membangun desa, memajukan desa, dan semoga apapun halangan rintangan yang ada bisa teratasi dengan baik, mengingat kita berada di desa dengan karakter macam manusia yang berbeda-beda, belum ditambah terpaan-terpaan dari depan, kiri, kanan, samping, belakang ya. Berbagai faktor, misalkan dari oknum kontrol sosial yang memanfaatkan hal-hal yang mencari celah untuk memanfaatkan segala hal upaya untuk menerpa Bapak Ibu Kepala Desa dalam membangun dan memajukan desa. Tetap semangat Bapak Ibu, dan semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, berikut akan kami sampaikan mengenai prioritas dari penggunaan dana desa tahun 2025. Kita sebagai masyarakat juga semoga paham penggunaan dana desa itu sebenarnya untuk apa. Berkenaan dengan prioritas di tahun 2025 ini, Kabinet Merah Putih Bapak dari pimpinan Presiden Republik Indonesia yang sudah dibentuk oleh beliau Bapak Prabowo Subianto itu menjelaskan bahwasanya ada prioritas dari penggunaan dana desa tahun 2025 melalui Menteri Desa yang sudah dilantik, Bapak Haji Yandri Susanto SPT MPD, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal. Jadi ada pedoman prioritas penggunaan dana desa tahun 2025 ini. Jadi sumbernya di sini adalah Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2025. Lalu apa saja? Mari kita simak ya. Prioritas penggunaan dana desa. Jadi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia itu prioritas dari penggunaan dana desa tahun 2025 ini mengacu pada pasal 14 ayat 5, 6, dan 7. Jadi pasal 14 ayat 5, 6, dan 7 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2025 ini. Jadi ini ya dasarnya. Kemudian perlu kami sampaikan bahwasanya ketentuan mengenai pengelolaan dana desa dan penetapan dari rincian dana desa setiap desa itu masih menunggu peraturan menteri dari Menteri Keuangan. Dan ketentuan lebih rinci mengenai prioritas penggunaan dana desa tahun 2025 ini juga masih menunggu peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal. Itu ya, perlu diketahui. Namun di sini akan kami sampaikan mengenai dana desa tersebut untuk apa ya. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2025 pasal 14 ayat 5 itu bunyinya gini. Dana desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrim dengan menggunakan dana desa paling tinggi 15% untuk bantuan langsung tunai desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan. Jadi acuannya itu bisa menggunakan data pemerintah sebagai acuan yang sudah ada. Kemudian yang B, penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim. Yang C, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting. Nah, stunting masuk di prioritas ya. Kemudian yang D, dukungan program ketahanan pangan. Yang E, pengembangan potensi dan keunggulan desa. Yang F, pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital. Yang G, pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal, dan atau H, program sektor lainnya di desa. Itu mengenai pasal 14 ayat 5
dana desa itu diutamakan penggunaannya untuk mendukung hal-hal yang sudah kami sampaikan pada pasal 14 ayat 5 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2025 ini. Selanjutnya di pasal 14 ayat 6, apa sih bunyinya? Pasal 14 ayat 6, dana desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah desa paling banyak 3% dari pagu dana desa setiap desa. Ini perlu diingat Bapak Ibu, pada pasal 14 ayat 6 ini, dana desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah desa paling banyak 3% dari pagu dana desa setiap desa. Jadi paling banyak 3%, tidak boleh lebih lagi. Nah, ini untuk dana operasional pemerintah desa. Kemudian pasal 14 ayat 7. Pada pasal 14 ayat 7 bunyinya, ketentuan mengenai pengelolaan dana desa dan penetapan rincian dana desa setiap desa berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Jadi pasal 14 ayat 7 ini menjelaskan bahwasanya ketentuan mengenai pengelolaan dana desa dan penetapan rincian dana desa setiap desa itu berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 itu diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Ini bunyi pasal 14 ayat 7 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024. Selanjutnya, lalu contoh kegiatan desa dalam penggunaan operasional pemerintah desa yang bersumber dari dana desa maksimal 3% dari pagu dana desa itu untuk apa saja yang boleh? Ya, jadi maksimal 3% dari pagu dana desa itu boleh digunakan untuk kegiatan desa. Lalu apa saja sebenarnya? Berikut kami contohkan yang boleh digunakan untuk penggunaan operasional pemerintah dana desa yang bersumber dari dana desa maksimal 3% dari pagu dana desa itu boleh digunakan. Yang pertama, untuk biaya koordinasi. Jadi untuk biaya koordinasi ini sendiri, ini dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi ya, kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa lain, masyarakat dan kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan, koordinasi serta kegiatan lain yang memang mendukung pelaksanaan tugas dari pemerintah desa. Jadi boleh kok untuk biaya koordinasi ini ya. Biaya koordinasi ini bisa menggunakan dana desa yang maksimalnya 3% dari pagu dana desa tadi. Kegiatannya termasuk di sini. Kemudian yang kedua, untuk apalagi selain untuk biaya koordinasi? Selain untuk biaya koordinasi, ternyata bisa juga untuk biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat. Biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat. Jadi untuk biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat ini dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan, kesusahan, musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga atau masyarakat. Jadi bisa digunakan untuk kegiatan biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat. Selain itu, yang ketiga itu adalah untuk biaya kegiatan khusus lainnya. Jadi untuk pemerintah desa bisa untuk menganggarkan biaya kegiatan khusus lainnya. Apa saja sebenarnya? Ini biasanya adalah kegiatan yang digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi. Jadi ada masyarakat berprestasi, kita bisa memberikannya untuk masyarakat berprestasi. Ada tidak ya untuk desa kita orang-orang atau masyarakatnya itu yang berprestasi? Bisa Bapak Ibu. Jadi kalau kita ada program seperti ini, masyarakat pastinya akan memacu diri untuk berprestasi ya, untuk berprestasi baik di daerah, tingkat nasional, bahkan antar wilayah satu dengan wilayah lainnya. Dia terus, maka masyarakat desa bisa berkembang untuk ini semua. Kemudian bisa juga kegiatan olahraga, kegiatan sosial, seni, budaya,
untuk kegiatan keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan atau masyarakat yang membantu tugas pemerintah desa. Wow, luar biasa ya. Jadi tenang saja Bapak Ibu, kita sebagai masyarakat desa kita bisa mengembangkan diri kita ya. Karena untuk desa memang bisa menganggarkan ini semua untuk kegiatan promosi, protokol, kemudian pemberian untuk masyarakat yang berprestasi ya, kegiatan olahraga, sosial, seni budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi memang kepada orang atau masyarakat yang membantu tugas pemerintah desa. Itu maksimal dana ya, dana maksimal 3% dari pagu dana desa itu boleh digunakan untuk kegiatan desa yang seperti itu. Itu contohnya. Kemudian untuk selanjutnya, selain dapat digunakan, namun ada juga yang tidak dapat digunakan dari dana tersebut. Jadi contoh kegiatan desa yang tidak boleh menggunakan maksimal dari 3% pagu dana desa tersebut, apa saja kegiatannya? Contohnya adalah yang pertama, pembayaran honorium pemerintah desa. Jadi perlu digarisbawahi di sini, ini untuk Bapak Ibu semuanya, kita sebagai kontrol sosial juga, kita sebagai masyarakat, untuk Bapak Kepala Desa selaku pimpinan desa, bahwasanya 3% itu jangan sekali-kali ya, jangan Bapak Ibu untuk pembayaran honorium pemerintah desa. Jadi dana operasional pemerintah desa ini tidak boleh digunakan untuk membayar gaji atau honorium bagi anggota pemerintah desa. Berapapun celahnya, jangan sampai Bapak Ibu. Lebih baik kita sesuai dengan tupoksinya, sesuai undang-undang. Kemudian kedua, perjalanan dinas ya. Perjalanan dinas di luar kecamatan atau kabupaten. Dana operasional pemerintah desa ini tidak boleh digunakan untuk biaya perjalanan. Tidak boleh digunakan untuk biaya perjalanan dinas di luar wilayah kecamatan ataupun kabupaten setempat. Tidak dapat ditutupi dari dana operasional ini. Ya, Bapak Ibu semuanya, ini tidak boleh. Jangan dilakukan. Lebih baik kita mencari sumber pendapatan asli desa, misalkan ada untuk menutupi ini semua, kita pakai yang itu ya, yang aman lah, cari aman. Kemudian yang ketiga, pembayaran iuran jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan bagi aparat desa. Dana operasional ini tidak boleh ya Bapak Ibu untuk digunakan membayar iuran jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan bagi aparat desa. Jaminan sosial ini harus bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ini sumbernya adalah Permendes PDTT nomor 13 tahun 2023 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2024. Ini yang tidak boleh ya. Kita sebagai masyarakat juga berharap untuk kepala desa kita, untuk perangkat desa, mari bekerja sama untuk membangun desa ini. Mau dikemanakan desa ini, kalau kita sudah sesuai dengan tupoksinya, semoga saja desa kita itu bisa awet dan bisa maju, makmur, dan bisa menjadi Indonesia emas lah ke depannya. Selanjutnya, di sini ada rangkuman mengenai prioritas dari penggunaan dana desa tahun 2025 yang sudah disebutkan di awal tadi, bahwasanya ini yang pertama adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2025, prioritas penggunaan dana desa tahun 2025 itu yang pertama adalah penanganan kemiskinan ekstrim dengan penggunaan dana desa paling tinggi 15% untuk bantuan langsung tunai. Yang kedua, penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim. Yang ketiga, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting. Kemudian yang ketiga, dukungan program ketahanan pangan. Keempat, pengembangan potensi dan keunggulan desa. Kemudian selanjutnya yang keenam itu adalah pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital. Ini yang perlu sebenarnya di desa-desa, harus segera mengenai pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital. Karena kalau ini bisa tercapai di setiap desa, otomatis ini memangkas pelayanan yang sangat ribet, dan ini sangat kita harapkan semua sebagai masyarakat desa. Kemudian selanjutnya yang ke-8 ya, pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal. Selanjutnya program sektor lainnya di desa, dan selanjutnya adalah operasional pemerintah desa paling banyak 3% dari pagu dana desa setiap desa.
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia. Semoga ini semua bisa bermanfaat untuk kita semua, dan minimal kita sebagai masyarakat yang awam, masyarakat yang tinggal di desa, yang biasa mendengarkan, dan kita bisa tahu sebenarnya kita punya prioritas dari penggunaan dana desa tahun 2025 ini. Demikian Bapak Ibu semuanya, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.